Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel saya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rancangan pembelajaran matematika. Nah, untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu dosen Mita Putri Utami MPD. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membaca kalender pendidikan, bagaimana cara merancang minggu efektif, merancang program tahunan, program semester, dan kriteria ketuntasan minimal. Nah, untuk pembahasan yang pertama tentang kalender pendidikan. Nah, apa itu kalender pendidikan? Kalender pendidikan tersebut merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pembelajaran yang mencakup antara lain pemulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan juga hari libur. Nah, kalender pendidikan menjadi acuan untuk merencanakan seluruh kegiatan pembelajaran pada tahun pelajaran tersebut. Sini ada contoh bentuk dari kalender pendidikan. Saya mengambil contoh dari kalender pendidikan tahun pelajaran 2020-2021. Nah, untuk membaca kalender pendidikan ini kita harus memperhatikan tiap-tiap tanggal yang ada pada kalender, karena ada beberapa tanggal yang diberi sebuah warna atau tanda yang berbeda-beda karena memiliki makna yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kita tahu apa makna dari warna tersebut? Kita akan melihatnya dari keterangan ini. Tergantung warna apa yang terdapat di tanggal tersebut. Nah, kita perhatikan untuk pada semester ganjil pada bulan Juli itu pada minggu ketiga pada tanggal 13 ini diberi tanda berwarna biru. Maka kita lihat pada keterangan yang telah disediakan menunjukkan bahwa pada tanggal 13 Juli tersebut adalah awal semester ganjil, dan untuk yang bulan Januari itu awal semester genap. Nah, lanjut sampai untuk ke tanggal 14 dan 15 diberi tanda warna hijau. Maka kita lihat di sini berwarna hijau menandakan bahwa pengenalan lingkungan sekolah atau building course. Begitu seterusnya untuk bulan September, Desember, Maret, April, Mei, Juni. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rincian minggu efektif. Apa itu rincian minggu efektif? Itu merupakan hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Untuk menyusun rincian minggu efektif yang harus diperhatikan adalah kalender akademik yang sedang berlangsung serta menjadi pedoman sekolah dalam menentukan jumlah minggu atau pekan efektif. Nah, minggu efektif tersebut adalah hitungan hari-hari efektif pada tahun pelajaran yang berlangsung. Perhitungan hari efektif tersebut memperhatikan ada atau tidaknya hari efektif, hari tidak efektif. Nah, bagaimana dengan format dalam pembuatan minggu efektif tersebut? Nah, format dari pembuatan minggu efektif tersebut berdasarkan pada 3 bagian, yaitu identitas mata pelajaran, perhitungan alokasi waktu, dan distribusi alokasi waktu. Apa saja yang masuk ke dalam identitas mata pelajaran tersebut? Nanti di situ ada satuan pendidikan, ada mata pelajaran, ada kelas atau program, lalu semester, dan tahun ajaran. Nah, untuk perhitungan alokasi waktu tersendiri memiliki jumlah bulan dalam setiap semester, jumlah minggu dalam setiap bulan, jumlah minggu dalam setiap semester, jumlah minggu efektif dan tidak efektif dalam setiap semester, dan jumlah setiap jam pelajaran yang efektif.
Nah, contohnya seperti ini. Hal yang pertama itu harus memiliki informasi seperti yang telah dibahas sebelumnya. Ada satuan pendidikan, ada mata pelajaran, kelas, semester, tahun ajaran. Di sini saya mengambil sebagai contoh SMA Negeri 16 Padang. Nah, dengan mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 11 MIPA semester ganjil tahun 2020-2021. Nah, untuk bulan Juli itu terdapat 5 minggu. Tapi yang efektif hanya 2 dan tidak efektif itu 3. Nah, bagaimana keterangannya? Itu adanya awal semester ganjil dan genap, pengenalan lingkungan sekolah, atau boarding course. Ini sesuai dengan keterangan yang telah diberikan pada kalender akademik sebelumnya. Nah, syarat utama dikatakan bahwa minggu efektif itu terhitung bahwa minggu ini efektif ialah jika kita lihat dulu kepada kalendernya dulu. Nah, ini untuk bulan Juli kita melihat ada 5 minggu. Nah, awal semester itu dimulai pada tanggal 13. Maka dapat dikatakan bahwa minggu pertama, minggu kedua ini dikatakan tidak efektif. Nah, lalu untuk minggu ketiga ini juga dikatakan tidak efektif karena ada 3 hari yang bisa dikatakan tidak efektif atau tidak belajar, maka itu dikategorikan sebagai minggu tidak efektif. Maka yang efektif itu hanya mulai dari tanggal 20 sampai 25 dan minggu selanjutnya. Jadi bulan Juli hanya terdapat 2 minggu yang efektif. Nah, sedangkan bulan Agustus kita lihat di sini ada tanggal 1 pada minggu pertama itu tidak terhitung 1. Maka kita menghitungnya dari sini. Ini sudah termasuk minggu pertama, kedua, ketiga, keempat pada bulan Agustus. Nah, karena kita lihat di sini tidak ada suatu hambatan atau hari yang tidak efektif, maka berarti 4 minggu ini dikatakan sebagai minggu efektif. Nah, lalu untuk bulan September ini pada minggu ketiga itu ada penilaian tengah semester. Nah, berarti pada minggu ketiga ini dikatakan sebagai minggu tidak efektif. Maka bulan September memiliki 1 minggu yang tidak efektif. Nah, lalu bagaimana dengan tanggal yang hanya sampai 3 hari? Nah, kita lihat ke Oktober. Nah, karena di Oktober 3 hari ini juga tidak ada yang berhalangan atau tidak ada hari yang tidak efektif, maka ini kita hitung sebagai 1 minggu ke bulan September. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa pada bulan September ini ada 4 minggu efektif. Ini 1, 2, 3, dan 4. 4 di sini ditambah dengan hari pada bulan Oktober, jadi September memiliki 5 minggu dengan 4 minggu minggu efektif dan 1 minggu tidak efektif. Nah, begitu seterusnya sampai kepada akhir semester ganjil. Nah, untuk semester ganjil bisa kita lihat di sini ada pada minggu keempat ada 4 hari yang tidak efektif dan ada 2 hari tanggal merah, maka ini dikatakan tidak efektif, minggu tidak efektif. Nah, begitu cara pembacaan dan penulisan minggu efektif untuk penulisan rincian minggu efektif. Nah, lalu kita perlu menjumlahkan yang efektif pada semester genap. Nah, cara penjumlahannya itu dengan
mengurangi jumlah minggu dalam semester tersebut dikurang dengan minggu yang tidak efektif, maka didapatkan 20 minggu yang efektif pada semester ganjil. Nah, selanjutnya dalam 20 minggu ini kita kalikan dengan 4 jam pelajaran, maka terdapat 40 jam pelajaran. Nah, begitu untuk semester genap terdapat 14 minggu, maka kita kalikan 4. Ini seharusnya 4. Ini 4 jam. Nah, 14 minggu dikali 4 jam pelajaran, maka pada semester genap terdapat 56 jam pelajaran. Nah, lalu lanjut kita membahas tentang program tahunan. Program tahunan sendiri merupakan program umum setiap mata pelajaran yang dibuat setiap awal tahun ajaran. Nah, program tahunan merupakan rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan, serta pedoman untuk mengembangkan program semester, mingguan, program harian, dengan tujuan penyusunan program tahunan adalah untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok batasan, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan tik yang telah ditetapkan, lalu mempermudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok pembahasan atau per bulan. Nah, langkah-langkah dalam menyusun program tahunan yaitu menelaah kalender pendidikan seperti yang tadi, menelaah, lalu mencari ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Kedua, menelaah jumlah KD suatu mata pelajaran, lalu memindai hari-hari libur, pemulaan tahun pelajaran, minggu efektif. Yang ketiga, menghitung jumlah minggu belajar efektif dalam 1 tahun dan mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam kompetensi dasar, materi pokok, dan submateri pokok. Lalu yang terakhir, penentuan alokasi waktu harus mempertimbangkan yang pertama jumlah jam pelajaran, struktur kurikulum, dan tingkat kedalaman materi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, apa saja komponen program tahunan tersebut? Itu ada 2, yaitu identitas dan format. Yang pertama identitas. Untuk identitas harus ada mata pelajarannya apa, satuan pendidikannya dari mana, serta kelas berapa dan tahun berapa. Lalu untuk format harus ada kompetensi inti, semester, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Nah, contohnya seperti ini. Untuk bagian identitas, mata pelajarannya yaitu matematika wajib dengan satuan pendidikan SMA Negeri 16 Padang, kelas 12 semester ganjil dan genap, karena ini program tahunan berarti mencakup sama 2 semester tahun ajaran 2020-2021. Pertama kita harus membuat kompetensi inti, lalu untuk tabel kita pertama harus menyusun semesternya, lalu kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Nah, pembagian alokasi waktu ini harus berdasarkan dari kompetensi dasar, di mana harus memperhatikan seberapa pendalaman materi itu yang dibutuhkan. Nah, untuk semester 2 sama. Nah, lanjut. Lalu kita akan membahas tentang program semester. Nah, apa itu program semester?
Nah, program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan yang berisi hal-hal yang ingin dicapai pada semester tersebut. Program semester adalah rumusan kegiatan belajar mengajar untuk satu semester yang kegiatannya didasarkan pada materi yang tertuang dalam SKKD. Nah, program semester itu sendiri dibuat berdasarkan pertimbangan alokasi waktu yang tersedia, jumlah pokok bahasan yang ada dalam semester tersebut, dan frekuensi ujian yang disesuaikan dengan kalender pendidikan. Nah, program semester ini memiliki target yang harus dicapai dalam pemahaman kompetensi dasar, antara lain materi pokok yang sesuai dengan kompetensi dasar yang bersesuaian, tingkat kedalaman materi yang dibahas pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang bersesuaian, serta perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk membuat siswa kompeten terhadap kompetensi dasar yang bersangkutan. Nah, lalu apa saja komponen dari pembuatan atau perancangan program semester itu? Itu untuk identitas harus ada satuan pendidikannya apa, mata pelajarannya, lalu kelas berapa, dan tahun ajaran berapa. Nah, untuk formatnya harus ada kompetensi dasarnya, indikatornya, jumlah jam pembelajaran, dan bulan yang terperinci setiap minggu. Nah, untuk contoh kita ambil, nah ini seperti yang dilihat di atas terdapat identitasnya, di mana ada satuan pendidikannya dari SMA Negeri 16 Padang, mata pelajarannya apa, kelasnya apa, lalu tahun pelajaran berapa. Nah, yang perlu diingat ialah kompetensi dasar di sini sama dengan kompetensi dasar pada program semester itu sama dengan apa yang ada pada kompetensi dasar di program tahunan. Bisa dilihat di sini sama, semuanya sama. Hanya saja ini harus dibedakan, ini untuk ganjil. Kita harus membuat di sini keterangannya. Lalu ditambah ada indikator, alokasi waktu, serta rincian minggunya. Bisa dilihat di sini ini ditulis sesuai dengan kalender pendidikan. Dan sebelumnya telah kita bahas di mana untuk minggu pertama masih libur, lalu minggu ketiga pengenalan lingkungan sekolah. Begitu seterusnya untuk semester ganjil. Ada pembagian ulangan harian. Nah, untuk semester genap juga demikian, dibuat rinciannya. Nah, lalu kita lanjut. Nah, apa itu kriteria ketuntasan minimal? Nah, kriteria ketuntasan minimal itu sendiri adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Nah, untuk KKM itu sendiri harus ditetapkan di awal tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Nah, untuk pertimbangan pendidikan atau from MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama penetapan KKM. Nah, fungsi dari KKM itu sendiri sebagai acuan bagi seorang guru untuk menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar suatu mata pelajaran atau standar kompetensi. Lalu sebagai acuan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran sebagai target pencapaian penguasaan materi sesuai dengan SKKD-nya.
lalu sebagai salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi pembelajaran sebagai kontrak pedagogik antara pendidik dan peserta didik dan masyarakat. Ini khususnya untuk orang tua dan wali murid. Lalu apa komponen-komponen dari kriteria ketuntasan minimal tersebut? Ada kompleksitas, di mana kompleksitas tersebut merupakan tingkatan kesulitan materi pada tiap indikator, kompetensi dasar maupun standar kompetensi. Yang kedua itu daya dukung. Faktor ini lebih menunjukkan pada ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Nah, sekolah yang memiliki daya dukung tinggi, maka skor yang digunakan juga tinggi. Nah, lalu ada indeks. Indeks ini merupakan tingkat kemampuan rata-rata siswa, di mana indeks ini bisa didasarkan pada hasil atau nilai penerimaan siswa baru dan nilai yang dicapai siswa pada kelas sebelumnya untuk menentukan estimasinya. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan atau penyampaian yang kurang tepat, silakan memberikan saran di kolom komentar. Nah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.